kenapa hari ini saya akan men-sharingkan satu topik terkait dengan sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Saya izin untuk share screen sehingga saya bisa langsung berinteraksi dengan Bapak Ibu. Mari kita masuk dalam overview kita undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Sekilas kita bisa melihat bahwa Indonesia 2045 punya kekuatan yang luar biasa, ya. Saya nggak perlu bahas tuh demografinya, kan ada 309 juta penduduk dan kawan-kawan. Tetapi itu semua akan menjadi sangat baik jikalau prasyarat-prasyarat dipenuhi. Misalkan infrastruktur yang memadai, SDM yang berkualitas, kemampuan adopsi teknologinya yang kuat. Jadi jangan kaget nih, kalau semua dalam konteks perpajakan Indonesia makin hari makin keren, makin hari makin melek dengan teknologi. Maka daripada itu saya mengajak seluruh generasi kita, generasi milenial maupun generasi Alpha Z dan kawan-kawan harus melek pajak gitu ya. Kemudian pembangunan daerah yang baik dan kebijakan ekonomi yang sangat baik. Dan tentunya kita ada di jalur yang tepat. Kalau kita melihat daripada demografi Indonesia, kalau kita melihat di masa demografi menjadi momentum reformasi untuk penguatan fondasi daya saing Indonesia, maka kita melihat daripada SDM. Ya, kita lihat dari SDM. SDM ini menentukan arah kita. Oleh karena itu, di usia 30 tahun, maka kami bekerja sama dengan banyak universitas, termasuk Atmajaya Makassar, untuk boleh mendidik setiap human capital di Indonesia untuk memahami pajak untuk negara. Gitu ya. Termasuk kalau kita melihat aparatur daripada DJP, aparatur dari KPP setempat, banyak isinya anak muda, banyak isinya yang sudah tahu aturan, banyak isinya yang mau educate masyarakat Indonesia sehingga masyarakat Indonesia jauh lebih melek pajak dan lebih taat pajak. Pertanyaannya begini, maukah kita taat pajak? Gitu ya. Hari ini kita akan bahas dan bagaimana peraturan harmonisasi ini boleh mempush kita, boleh memberikan ruang kepada masyarakat Indonesia untuk makin maju, makin melek, makin comply dari setiap agenda perpajakan di Indonesia. Jadi ini reformasi besar-besaran, gitu ya. Reformasi besar-besaran. Singkat cerita begitu. Kalau kita bicara masalah opportunity loss, next slide, begitu ya. Karena pertumbuhan ekonomi jauh di bawah ekspektasi, maka kita memikirkan bagaimana caranya Indonesia bisa menutup gap yang tersebut. Sehingga kita perlu adanya salah satunya adalah PPS. Salah satunya adalah bagaimana menggerakkan masyarakat Indonesia itu fulfill comply-nya 100%, gitu ya. Itu yang menjadi penting. Saya nggak banyak-banyak Bapak Ibu bisa nanti akan mendapatkan materi yang ada, karena ini adalah materi yang saya dapatkan dari sosialisasi undang-undang harmonisasi oleh Kementerian Keuangan yang terjadi terakhir 2 hari ini. Ya, ini pertumbuhan ekonomi kita dan seterusnya. Kalau kita melihat dari sisi perekonomian AS, Eropa, perekonomian Tiongkok dan kawan-kawan, posisinya kita di situ. Sehingga nanti jangan kaget kalau undang-undang untuk PPH, gitu, tarif PPH badannya nggak jadi turun 20%, tapi tetap 22%. Kenapa? Karena kita membandingkan bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga di negara-negara Eropa atau benua yang lainnya. Kalau kita melihat dari sisi APBN, sekali lagi kita tahu bahwa APBN ini menjadi penting, bahwa pajak itu sumber penerimaan negara yang luar biasa. Jadi Menteri Keuangan mengatakan, yuk kita bareng-bareng memikul bagaimana postur APBN 2022, begitu ya. Nah, sedangkan kalau dari sisi cepat-cepat saja gitu ya, kalau kita melihat secara sekilas pajak itu bagaimana mendorong sistem perpajakan adil, sehat dan efektif sama akuntabel. Nah, ini asas-asasnya. Pajak itu harus fleksibel, pajak itu harus netral, pajak itu harus efisiensi, pajak itu harus efektif dan adil, pajak itu harus ada kepastian dan kesederhanaan, ada stabilitas sehingga seluruh sistem perpajakan itu menjadi utuh, menjadi baik bagi masyarakat Indonesia. Mari kita masuk ke sistematika. Kita mulai masuk lebih detail Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya kertas pertanyaan boleh di-chat gitu ya. Nanti saya akan bahas satu persatu dengan waktu yang ada. Saya berusaha untuk cepat ngomongnya. Beberapa teknis nanti saya lebih pelan gitu ya, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan poin-poinnya. Ini sistematika yang kita miliki. Bab 1 adalah tujuan daripada ruang lingkup, kemudian yang kedua adalah KUP, ketiga adalah pajak penghasilan, kemudian PPN, kemudian ngomong masalah PPS atau dikenal dengan teks amnesti jilid 2-nya, kemudian pajak karbon dan seterusnya. Ya, itu yang akan menjadi sistematika. Yuk kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu asas tujuan. Singkat cerita begini, Indonesia pengen adanya keadilan, pengen adanya kesederhanaan, adanya efisiensi, adanya kepastian hukum, adanya kemanfaatan dan kepentingan nasional. Jadi bukan kepentingan golongan, tetapi menjadi kepentingan nasional Indonesia. Mau dibawa kemana negara kita. Begitu pula
asas keadilan ini menjadi sangat penting sekali dan sangat kental sekali dengan adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kita masih ingat ya, sebelum Undang-Undang HPP ini muncul, banyak sekali informasi yang kita terima bahwa contoh sembako akan kena PPN. Waduh, beras itu akan kena PPN, makan daging kena PPN gitu ya. Apa benar apa enggak gitu ya. Terus kemudian waduh nanti jasa pendidikannya kena PPN begitu ya. Kenapa? Karena bukan lagi dianggap sebagai bukan barang kena pajak tapi menjadi barang kena pajak. Nah, nggak tahu nih Atmajaya Makassar akan termasuk salah satu jasa pendidikan yang kena PPN apa enggak tuh Pak gitu ya ceritanya. Kemudian kita ngomong, aduh dulu asuransinya nggak kena, sekarang asuransinya kok kena gitu ya. Seperti apa jasa asuransi atau jasa keuangan yang akan nantinya kena PPN? Nah, kita akan pahami konsep berpikirnya seperti apa dan itu semua merujuk kepada keadilan. Jadi yang kaya ya menanggung atau mensubsidi kekuatan negara, yang belum kaya, saya mengatakan belum kaya gitu ya, yang belum kaya atau dalam standar yang di bawah, maka dia akan mendapatkan subsidi dari yang kaya. Jadi itu konsep berpikirnya dari sisi keadilan. Kalau kita ngomong klaster perubahan, maka kita harus tahu tanggal kapan perubahan itu terjadi. Contoh ya, Undang-Undang PPH. Jadi kalau ada perubahan di konteks PPH, misalkan nanti Natura, ya, ngomong masalah Natura, berlakunya saat kapan? 1 Januari 2022. Jadi kenapa kita sering, ini adalah bentuk sosialisasi yang kedua dari sinergi. Yang pertama adalah untuk eksklusif klien-klien kami. Yang kedua ini adalah beserta dengan Universitas Atmajaya Makassar. Nah, kenapa? Karena 1 Januari sudah mulai berlaku Bapak Ibu. Sehingga mulai hari ini, mulai SPT tahun 2021, kita sudah harus managing our corporate tax management-nya kita. Jadi bagaimana kita mau managing ke depannya? Bagaimana PPH-nya kita? Apa langkah-langkah strategi daripada perusahaan? Kenapa? Karena Undang-Undang PPH mulai sejak 1 Januari 2022. Sedangkan kalau KUP berlaku saat diundang-undangkan. Jadi kalau diundangkannya tanggal 29 Oktober 2021, sebenarnya KUP-nya itu sudah berlaku. Gitu ya, memperkuat dari apa yang ada. Kalau pajak karbon bagaimana? Sama dengan Undang-Undang PPN, terkait dengan PPN, yaitu 1 April 2022. Sedangkan kalau PAS kapan? PAS itu adalah program, bukan PAS ya, PPS. Program pengungkapan sukarela itu kapan? 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Jadi 6 bulan untuk melakukan PPS. Kemudian kalau Undang-Undang Cukai ya sejak 29 Oktober. Kenapa? Karena sejak diundang-undangkannya. Ini kalau kita ngomong masalah klaster perubahan dan kapan itu berlakunya. Nah, sekarang kita masuk satu persatu di lebih detail. Masuk kepada KUP. Begitu ya, kita masuk pada KUP.